Selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Gimana kabarnya? Baik? Baik? Puji Tuhan. Ada yang udah siap untuk sekolah Minggu pagi hari ini? Siapa yang udah siap? Coba kakak Bani mau lihat angkat tangannya. Udah siap? Siap semuanya. Yuk, sebelum kita memulai sekolah Minggu kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan tak pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi. Ku tambah cinta Dia. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami dari tidur kami semalam. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai sekolah minggu kami. Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Wah, anak-anak udah pada siap untuk memuji nama Tuhan? Siap? Coba kakak Weni mau lihat mana tangannya yang udah pada siap. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, udah banyak. Oke, kalau kayak gitu, ayo semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus manis dan indah. Yuk, semuanya bangkit berdiri. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, oh, kasih Yesus. Oke anak-anak, wah, kasih Yesus itu berarti sangat banyak. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu menjaga kita karena Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Kalau kita lagi sedih, kita berdoa sama Tuhan, pasti Tuhan akan membantu atau menjaga kita. Tuhan Yesus ada di kanan, atau Tuhan Yesus ada di kiri, di atas, dan di bawah. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus selalu ada di dekat kita. Kayak lagu, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Kita nyanyi lagu Ku daki gunung yang tinggi yuk. Semua bangkit berdiri. Ku daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta
daki. Sekali lagi ya. Ku daki 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 gunung yang tinggi. Ku turun 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 lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang 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 luar angkasa. Ku selam 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 dalam samudra. Ku gayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Oke anak-anak boleh duduk yang rapi. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terima kasih ya Kak Weni. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi nih hari ini di ibadah kita yang masih kita lakukan secara virtual. Walaupun kita lakukan secara virtual, nggak apa-apa dong ya. Kita masih bisa tetap bersuka cita bersama-sama untuk memuji nama Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Semuanya, matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa sama-sama berkumpul lagi, beribadah lagi, walaupun kami masih melakukannya di rumah masing-masing. Tuhan yang tolong kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa ya, disiapkan Alkitabnya. Boleh disimpan dulu, karena sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kakak Ila mau ajak anak-anak main tebak-tebakan. Jadi tebak-tebakannya begini, Kakak Ila akan menggambar sesuatu. Nanti anak-anak coba tebak ya, kira-kira ini gambar apa ya. Sekarang Kakak Ila mau menggambar. Gambarnya ini keriting-keriting. Kira-kira gambar keriting-keriting ini gambar apa ya? Ada yang bisa tebak? Gambar awan?
Bisa jadi gambar domba, bisa jadi. Coba kita lihat ya gambar berikutnya. Kira-kira di berikutnya ini memperlihatkan apa ya? 1, 2. Kayaknya ini beda bisa ketebak nih. Gambar apa coba? Apakah ini gambar awan? Kayaknya bukan awan deh Kak Ila. Coba sekarang kalau dikasih begini. Wah, kayaknya ini gambar hewan ya. Gambar hewan domba. Pintar anak-anak. Yang berikutnya ini paling gampang, tapi kira-kira anak-anak bisa tebak nggak ya? Kira-kira gambar apa ya yang mau Kakak Ila bikin? Kakak Ila mau gambarnya segini dulu ah. Segini. Kira-kira mau gambar apa ya? Kayaknya ini mau gambar permen. Betul gambar permen? Kita lihat deh gambar berikutnya. Kira-kira, wah, kalau ini sudah bisa ketebak nih. Gambar apa ini? Bentuk hati. Betul sekali. Yeay, anak-anak boleh tepuk tangan. Berarti anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi hebat-hebat. Nah, kita mau mendengarkan cerita yang berhubungan dengan gambar domba dan gambar hati ini. Untuk hari ini firman Tuhannya akan diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kakak Ida ulangi ya. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Nanti anak-anak boleh minta papa mama untuk bantu bacakan di rumah ya. Untuk judul cerita hari ini adalah Yesus memberi tanggung jawab kepada Petrus. Siapa ya Petrus? Apa hubungannya ya gambar hati tadi dan domba? Kita tunggu ya sama-sama ya. Yuk, sekarang siapkan hati dan pikirannya. Kita dengarkan firman Tuhan dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak, ada yang masih ingat tidak cerita firman Tuhan minggu lalu? Yang masih ingat coba angkat tangannya. Yang tinggi. Wah, hebat-hebat anak-anak yang masih ingat. Tapi yang sudah lupa atau yang ingat sedikit, boleh dilihat lagi ya nanti firman Tuhan minggu lalu. Kakak Ila cerita sedikit firman Tuhan minggu lalu untuk menyegarkan ingatan anak-anak ya, supaya anak-anak ingat. Jadi minggu lalu cerita firman Tuhannya adalah ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya di depan beberapa muridnya di pantai Danau Tiberias. Di situ ada salah satu muridnya yang bernama Simon Petrus. Simon Petrus dan Tuhan Yesus mengobrol setelah mereka sarapan saat itu. Tuhan Yesus bertanya pada Simon Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di situ Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tadi Kakak Ila ada gambar domba ya. Nah, Tuhan Yesus meminta, "Gembalakanlah domba-dombaku." Eits, tunggu sebentar. Apakah Tuhan Yesus meminta Petrus menjadi gembala? Kita lihat nanti ya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Jadi, kedua kalinya nih, sekarang Tuhan Yesus bertanya lagi pada Petrus, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Tentu saja, Petrus pasti menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, untuk yang ketiga kalinya, Tuhan Yesus bertanya, "Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, untuk yang ketiga kalinya ini, Petrus merasa sedih. Kenapa ya Tuhan tanyanya sampai 3 kali? Lalu
Jawaban Petrus sekarang berbeda, sedikit berbeda. Petrus berkata pada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau?" Jadi Petrusnya bertanya, "Kok Tuhan nggak tahu sih kalau aku mengasihi Tuhan?" Tapi di sini Tuhan Yesus meminta lagi kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus sampai tanya 3 kali sama Petrus? Ternyata anak-anak, kalau anak-anak ingat dahulu waktu Tuhan Yesus mau diadili, di situ Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Menyangkal itu artinya ketika Petrus tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan di depan banyak orang. Jadi Tuhan Yesus menyangkal 3 kali. Untuk itu di sini 3 kali pula Tuhan Yesus meyakinkan bahwa Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Walaupun nih anak-anak, kasihnya Petrus tidak lebih besar dari kasihnya Tuhan. Pasti kasihnya Tuhan Yesus lebih besar daripada kasihnya Petrus. Nih yang paling besar kasihnya Tuhan. Sama seperti kita nih anak-anak. Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan lebih besar dari gambar hatinya nih, Kakak Ila nih. Sangat amat besar mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya saat itu. Untuk itu, tadi setelah yakin bahwa Petrus mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus meminta bahwa Petrus harus menggembalakan domba-dombanya. Tapi maksudnya bukan menjadi gembala yang harus jagain domba, yang harus kasih makan domba. Bukan seperti itu. Ternyata maksudnya Tuhan Yesus adalah supaya Petrus terus memberitakan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun ia berada. Walaupun dulu Petrus sempat menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus percaya bahwa Petrus akan memuliakan nama Tuhan di masa tuanya nanti. Nah, anak-anak, jadi di sini Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Tanggung jawab itu apa ya, Kak Ila? Tanggung jawab itu adalah seperti ini nih. Kita lihat videonya ya. Contoh-contoh tanggung jawab. Nah, contoh tanggung jawab yang pertama, ketika anak-anak diberi makan oleh orang tua, pastikan makanannya habis ya, sampai bersih deh piringnya. Yang kedua, ketika anak-anak sedang bermain, ingat untuk dibereskan ya mainannya kalau setelah main. Bisa dong. Contoh yang terakhir nih, baca kitab suci, doa tiap hari. Siapa yang suka baca firman tiap hari? Itu dia tadi anak-anak, contoh-contoh dari tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan. Semuanya ini harus kita lakukan dengan sukacita. Jangan sampai sambil marah-marah atau sampai nangis-nangis nggak mau. Jangan sampai seperti itu ya. Kita harus melakukan semua tanggung jawab kita dengan sukacita, tanpa paksaan, tanpa harus dikasih hadiah. Ingat bahwa semuanya harus kita lakukan dengan baik, bahkan yang terbaik. Oke anak-anak? Jadi hari ini kita diingatkan lagi nih dengan firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang terbaik, yang selalu mengasihi kita, dimanapun dan kapanpun itu. Yang kedua, kita mau belajar hari ini untuk melakukan semua tanggung jawab kita, semua pekerjaan kita, semua hal yang harus kita lakukan dengan baik. Sama seperti Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada Petrus, kita juga sama-sama diberi tanggung jawab, dan lewat tanggung jawab kita ini, lewat semua yang kita lakukan, kita mau memuliakan nama Tuhan.
Jadi anak-anak, berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Anak-anak pasti bisa dong ya. Sekarang, mulai dari sekarang, anak-anak lakukan semua tanggung jawabnya dan berikan yang terbaik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 15b. Sekali lagi ya. Yohanes 21 ayat 15b. Kita hafalkan bareng-bareng yuk. Isinya seperti ini. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Sekali lagi yuk. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kita coba bareng-bareng dari alamatnya ya, dari Yohanes. Siap? 1, 2, 3. Yohanes 21 ayat 15b. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yuk, sekarang kita tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Kita minta Tuhan Yesus supaya kita bisa memberikan yang terbaik ketika kita melakukan semua yang pekerjaan kita, semua sekolah kita, semua hal-hal yang harus kita lakukan sepanjang hidup kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan lagi bahwa Engkau mengasihi kami dan kami yakin dan percaya kasih-Mu itu sangat amat besar untuk kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya itu. Terima kasih juga Tuhan bahwa kami bisa diberikan tanggung jawab. Kami diberikan segala hal yang bisa kami lakukan dan kami mau tetap meminta pertolongan-Mu supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Tuhan bantu, Tuhan ingatkan agar kami dapat terus memuliakan nama Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Kaila buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba Kakak ini mau tanya, siapa yang mengasihi Tuhan Yesus? Semuanya mengasihi Tuhan Yesus. Begitu pula dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus begitu sayang sama kita. Kasih Tuhan itu setinggi langit, sedalam lautan, dan seluas samudra. Kasih Tuhan tidak ternilai. Kasih Tuhan itu banyak sekali buat kita. Kita mau nyanyi lagu setinggi-tingginya langit, ya? Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Loncat, kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus.
Anak-anak, kita mau persembahan. Anak-anak boleh disiapin, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Anak-anak boleh disiapin persembahannya dan ditaruh di dalam amplop. Lalu boleh minta tolong papa mama untuk diberikan ke gereja dan dimasukkan ke tempat yang sudah disediakan. Atau papa mama boleh mentransfer yang ada di sini. Dan jangan lupa saat melakukan transaksi diberikan kode 10. Dengan contoh saat melakukan transaksi sebesar 10.000 jadi 10.010. Nah, anak-anak, kalau sudah, sambil kita nyanyi lagu bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, kita mau doa persembahan sekaligus kita mau doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal hingga akhir sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyayangi kami, Engkau selalu menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan ini. Tuhan yang berkati persembahan ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu dan dapat berguna bagi sesama kami. Tuhan Yesus berkati buat papa, mama, guru-guru sekolah minggu, semua keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa minggu depan ya.